Selamat bertemu kembali dan salam sehat selalu. Saya Ibu Ance akan melanjutkan materi pembelajaran bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Pak Uno pada pertemuan pertama minggu lalu tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis teks deskripsi. Pada pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari materi tentang menentukan isi teks deskripsi, struktur, dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Semoga tetap semangat dan fokus pada materi yang akan kalian pelajari. Anak-anak sekalian, mari kita simak video pembelajaran berikut ini dengan sungguh-sungguh. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi berikutnya. Informasi penting dalam teks deskripsi. Setiap bacaan memiliki informasi penting. Informasi penting merupakan informasi utama yang ingin disampaikan penulis pada pembaca. Informasi penting dalam bacaan terdapat pada ide pokok paragraf dalam bacaan. Ide pokok adalah suatu masalah atau peristiwa penting yang dibahas atau yang diungkapkan dalam sebuah bacaan. Ide pokok diungkapkan dengan kata-kata atau frase. Penulis selalu mengulang kata atau frase sehingga sering disebut kata kunci. Ide pokok setiap paragraf terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama dijelaskan oleh beberapa kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang memberikan penjelasan tambahan sesuai ide pokok paragraf. Paragraf yang memiliki ide pokok di awal disebut paragraf deduktif. Paragraf dengan ide pokok di akhir disebut paragraf induktif. Paragraf dengan ide pokok terletak di awal dan di akhir paragraf disebut paragraf deduktif induktif. Jadi, ide pokok setiap paragraf terletak di awal, di akhir, atau menyebar di seluruh paragraf. Bagaimana menentukan informasi-informasi teks deskripsi? Cara menentukan informasi dalam teks deskripsi sebagai berikut. Pertama, kita membaca keseluruhan teks deskripsi. Yang kedua, memahami isi teks deskripsi. Yang ketiga, menentukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Anak-anak sekalian, kita lanjut materi berikutnya tentang struktur dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, struktur teks deskripsi. Struktur yang pertama adalah identifikasi. Identifikasi adalah bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Berikut ini bagian identifikasi dalam teks deskripsi. Yang pertama, pernyataan atau statement, menggambarkan objek yang akan dideskripsikan. Pernyataan yang kedua, pernyataan harus menarik dan mampu mengajak pembaca agar tertarik membaca deskripsi secara lengkap. 3. Penggunaan kata sifat atau adjektif sangat membantu pendeskripsian objek. Struktur yang kedua adalah deskripsi. Deskripsi merupakan bagian yang menjelaskan pengelompokan objek yang dideskripsikan. Pengelompokan dipaparkan dengan terperinci disertai gambaran yang jelas. Bagian deskripsi menjelaskan aspek berikut. 1. Penggambaran tentang kondisi objek yang dapat ditinjau dari beberapa segi seperti lokasi, cuaca, dan ukuran. 2. Penggunaan kata sifat atau adjektif yang berfungsi
menggambarkan atau mengilustrasikan kondisi objek. Berikutnya, contoh teks deskripsi dan strukturnya. Kain songket Palembang yang tersohor. Tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga. Para wanita biasanya menekuni kerajinan tenun ini. Paragraf ini menggambarkan struktur identifikasi. Tenun songket Palembang menggunakan bahan baku benang sutra asli. Sebelumnya, benang sutra diberi lapisan benang emas masih berwarna putih. Kain ini ditenun dengan cita rasa seni yang tinggi. Hasil tenunnya pun sangat indah dan etnik. Kain songket Palembang memiliki ciri khas pada motif jika dibandingkan dengan kain tradisional lain. Motif kain songket Palembang terlihat lebih rumit. Untuk menghasilkan kain songket Palembang, seorang perajin bisa menghabiskan waktu selama 3 bulan pengerjaan. 2 paragraf di atas merupakan bagian dari struktur deskripsi. Demikian materi tentang deskripsi, struktur teks deskripsi. Berikutnya, bagaimana kita mempelajari ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Teks deskripsi menggunakan ciri kebahasaan yang membedakannya dengan jenis teks lain. Berikut ini ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi lebih konkret. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian tentang kalimat utama suatu paragraf. Ciri yang kedua adalah menggunakan pilihan kata atau diksi dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Ciri yang ketiga, penggunaan kata berimbuhan. Ciri yang keempat adalah penggunaan kata berimbuhan. Ciri yang kelima adalah penggunaan kata bersinonim dalam teks deskripsi. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk berbeda tetapi memiliki satu makna atau pengertian yang sama atau mirip. Contoh, kata elok sinonim dengan indah. Ciri yang keenam adalah penggunaan kata depan. Kata depan dasar dalam bahasa Indonesia yaitu di, ke, dari. Dan ciri yang ke-7 adalah penggunaan huruf kapital atau huruf besar dalam teks deskripsi. Jadi maksudnya cara hapusnya itu saya kamu mau ulang lagi itu. Anak-anak sekalian, kita masuk pada struktur yang kedua, yaitu deskripsi. Deskripsi merupakan bagian yang menjelaskan pengelompokan objek yang dideskripsikan. Pengelompokan dipaparkan dengan terperinci, disertai gambaran yang jelas. Bagian deskripsi menjelaskan aspek berikut. Pertama, penggambaran tentang kondisi objek yang didapat ditinjau dari beberapa segi seperti lokasi, orang, cuaca, dan ukuran. Yang kedua,
Penggunaan kata sifat atau adjektif yang berfungsi menggambarkan atau mengilustrasikan kondisi objek. Anak-anak sekalian, berikutnya mari kita lihat contoh teks deskripsi beserta strukturnya. Kain songket Palembang yang tersohor. Tenun songket Palembang merupakan kerajinan khas masyarakat Palembang. Kerajinan songket ini termasuk hasil industri rumah tangga. Para wanita biasanya menekuni kerajinan tenun ini. Contoh paragraf ini merupakan struktur identifikasi. Tenun songket Palembang menggunakan bahan baku benang sutra asli. Sebelumnya, benang sutra diberi lapisan benang emas masih berwarna putih. Kain ini ditenun dengan cita rasa seni yang tinggi. Hasil tenunnya pun sangat indah dan etnik. Kain songket Palembang memiliki ciri khas pada motif jika dibandingkan dengan kain tradisional lain. Motif kain songket Palembang terlihat lebih rumit. Untuk menghasilkan kain songket Palembang, seorang perajin bisa menghabiskan waktu selama 3 bulan pengerjaan. 2 paragraf tersebut merupakan bagian dari deskripsi. Berikutnya, anak-anak, kita masuk pada unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Bagaimana ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi? Teks deskripsi menggunakan ciri kebahasaan yang membedakannya dengan jenis teks lain. Berikut ini ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks deskripsi. Pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelasan, uraian, atau berupa perincian tentang kalimat utama suatu paragraf. Ciri-ciri kalimat penjelas sebagai berikut. Berupa pendukung suatu kalimat utama yang menyajikan deskripsi. Merupakan kalimat yang tidak berdiri sendiri. Dan merupakan kalimat-kalimat penjelas yang membutuhkan kata penghubung agar suatu paragraf menjadi koheren atau berkesinambungan. Ciri yang kedua adalah penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Dalam mendeskripsikan objek, penulis teks deskripsi sering menggunakan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Contoh, wisatawan bisa melihat beragam koleksi istana kerajaan Siak seperti kursi singgasana berbalut emas, duplikat mahkota kerajaan, brankas kerajaan, meja kursi istana, payung, senjata, lampu kristal, keramik, dan komet. Kalimat tersebut menggunakan cerapan panca indera, seolah-olah pembaca melihat sendiri beragam koleksi di istana kerajaan Siak. Cerapan panca indera yang digunakan adalah penglihatan. Ciri kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan pilihan kata atau diksi dengan emosi kuat dalam teks deskripsi. Kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan atau mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Teks deskripsi juga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contoh, wisatawan semakin takjub dengan koleksi istana kerajaan Siak yang terdiri atas 2 lantai ini. Kalimat tersebut menggunakan kata emosi yang yaitu takjub. Kata takjub merupakan ekspresi perasaan seorang saat melihat objek, baik orang, benda,
pemandangan, maupun peristiwa yang dialami orang lain. Ciri kebahasaan yang keempat adalah kata berimbuhan. Penggunaan kata berimbuhan. Imbuhan adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata dasar di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan antara ketiganya untuk membentuk kata baru. Contoh, kata dasar didik ditambah dengan awalan pe dengan kan menjadi pendidikan. Itu yang disebut kata berimbuhan. Ciri yang kelima adalah penggunaan kata bersinonim dalam teks deskripsi. Sinonim atau disebut padanan kata. Kata yang dua kata atau lebih yang memiliki makna sama atau hampir sama. Contoh, kata melihat. Melihat ini bersinonim dengan kata menyaksikan. Ciri yang keenam adalah penggunaan kata depan atau yang disebut preposisi. Kata depan atau preposisi adalah kata yang menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi tersebut dengan konstituen di belakangnya. Kata depan dalam teks deskripsi sering digunakan kata depan atau preposisi tunggal, yaitu di, ke, dari. Kata depan di, contoh, pantai Posi-Posi merupakan salah satu pantai berpasir putih terbaik di Halmahera Utara. Contoh kata depan ke, wisatawan dalam menggunakan kapal untuk sampai ke pantai Posi-Posi. Contoh kata depan dari, biasanya kapal penumpang berlayar 2 kali seminggu dari pelabuhan Tobelo ke Posi-Posi. Dan ciri yang terakhir dalam teks deskripsi adalah penggunaan huruf kapital dalam teks deskripsi. Huruf kapital atau huruf besar digunakan sebagai berikut. 1. Huruf pertama nama unsur, nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Maria Crescencia Imelda. Ditulis di awalnya tulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Huruf kapital dipakai pertama nama bangsa, suku bangsa atau bahasa. Misalnya bangsa Indonesia, bangsa Dayak, suku Melayu. Huruf kapital dipakai pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya bulan Agustus. A harus ditulis dengan huruf kapital karena itu merupakan nama bulan. Huruf kapital dipakai pada huruf pertama nama geografi. Misalnya dataran tinggi Dieng. Huruf kapital pertama dipakai dalam nama geografi yang digunakan sebagai keterangan suatu budaya. Contoh, kain songket Palembang atau batik Solo atau batik Madura. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri. Nama diri geografi yang dipakai sebagai jenis, misalnya jeruk Bali, kacang, nangka Belanda. Anak-anak sekalian, berikut tugas yang harus kalian selesaikan. Tugas pertama, jelaskan cara menemukan informasi dalam teks deskripsi. Tugas yang kedua,
Jelaskan struktur dari teks deskripsi. Tugas yang ketiga, perhatikan teks deskripsi berikut ini. Keindahan kain batik Sumeneb. Batik Sumeneb memiliki beragam motif yang indah. Motif batik tersebut diantaranya bunga, dedaunan, dan binatang darat. Tingkat kerumitan gambar-gambar tersebut sangat menentukan harganya. Batik Sumeneb memiliki lebih dari 2 warna, minimal 3 warna dalam satu kain. Soal warna batik ini tidak memiliki warna khusus seperti batik lain. Uniknya lagi, dalam satu kain terdiri atas beberapa motif. Demikian contoh teks deskripsi. Temukan unsur kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. Selamat mengerjakan. Anak-anak sekalian, kita lanjut materi berikutnya, kebahasaan dalam teks deskripsi. Teks deskripsi menggunakan ciri kebahasaan yang membedakannya dengan jenis teks lain. Berikut ini ciri kebahasaan. Yang pertama, kalimat berisi penjelasan terperinci untuk membuat objek menjadi konkret. Contoh kalimat, kemegahan istana sudah terlihat saat memasuki gerbang istana. Kalimat perinciannya, pada gerbang istana terdapat hiasan sepasang burung elang yang sedang menyambar. Wisatawan akan disuguhi taman indah di bagian halaman. Sebuah taman yang menambahkan kemegahan istana Siak yang merupakan perpaduan arsitektur Melayu, Arab, dan Eropa. Ciri kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Dalam mendeskripsikan objek, penulis teks deskripsi sering menggunakan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Contoh, wisatawan bisa melihat beragam koleksi istana kerajaan Siak seperti kursi singgasana berbalut emas, duplikat mahkota kerajaan, brankas, meja kursi istana, payung, senjata, lampu kristal, keramik, dan komet. Kalimat tersebut menggunakan cerapan panca indera, seolah-olah pembaca melihat sendiri beragam koleksi di istana kerajaan Siak. Cerapan panca indera yang digunakan adalah penglihatan. Ciri yang ketiga adalah menggunakan pilihan kata atau diksi dengan emosi kuat. Kata emosi adalah kata-kata yang digunakan untuk menggambarkan dan mengekspresikan perasaan yang dialami seseorang. Teks deskripsi juga menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contoh, wisatawan akan semakin takjub dengan koleksi istana kerajaan Siak yang terdiri atas 2 lantai ini. Kalimat tersebut menggunakan kata emosi kuat, yaitu takjub. Kata takjub merupakan ekspresi perasaan seseorang saat objek melihat objek, baik orang, benda, pemandangan maupun peristiwa yang dialami orang lain. Ciri yang keempat adalah penggunaan kata berimbuhan. Imbuhan adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata dasar di awal, di akhir, di tengah, atau gabungan antara ketiganya untuk membentuk kata baru. Contoh, kata dasar didik ditambah dengan awalan dan akhiran, awalan pe dan akhiran kan menjadi pendidikan. Ini contoh kata perimbuhan. Ciri kebahasaan yang kelima adalah penggunaan kata bersinonim. Sinonim artinya padanan kata. Sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk berbeda tetapi memiliki
satu makna atau pengertian yang sama atau mirip. Contoh, melihat. Sinonimnya adalah menyaksikan. Ciri kebahasaan yang keenam adalah penggunaan kata depan atau preposisi. Kata depan atau preposisi adalah kata yang menandai berbagai hubungan antara konstituen di depan preposisi tersebut dengan konstituen di belakangnya. Kata depan dalam bahasa Indonesia, kata depan dasar yaitu di, ke, dari. Ciri yang terakhir adalah penggunaan huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital dalam teks deskripsi digunakan sebagai berikut. Huruf pertama unsur nama orang. Huruf pertama nama bangsa, suku bangsa atau bahasa. Huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Huruf pertama nama geografi. Huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai keterangan suatu budaya. Dan huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri. Dan nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis. Misalnya jeruk Bali, kacang Bogor, nangka Belanda. Anak-anak sekalian, demikian materi kita tentang informasi penting dalam teks deskripsi, struktur dan ciri kebahasaan dalam teks deskripsi. Di akhir pelajaran ini, kalian mengerjakan tugas berikut. Tugas pertama, jelaskan cara menemukan informasi teks deskripsi. Tugas yang kedua, jelaskan struktur teks deskripsi. Tugas yang ketiga, perhatikan teks deskripsi berikut ini. Keindahan kain batik Sumeneb. Batik Sumeneb memiliki beragam motif yang indah. Motif batik tersebut diantaranya bunga, dedaunan, dan binatang darat. Tingkat kerumitan gambar tersebut sangat menentukan harganya. Batik Sumeneb memiliki lebih dari 2 warna, minimal 3 warna dalam satu kain. Soal warna batik ini tidak memiliki warna khusus seperti batik lain. Uniknya lagi, dalam satu kain terdiri atas beberapa motif. Temukan unsur-unsur kebahasaan yang ada dalam teks tersebut. Selamat bekerja. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat membantu kalian semua selama belajar dari rumah. Sekian dan terima kasih.